Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimahullah. Pertama, selaku khatib berwasiat terhadap diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Mari kita senantiasa atau selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya dengan menjalankan seluruh perintah-perintah yang telah digariskan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan serta menjalankan yang diridhoinya. Hanya pedal iman yang bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Karena iman kita yang senantiasa selalu berubah-ubah
sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dan internal hati kita. Maka tak sembuh khotib selalu mengingatkan hal ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang berharta, bukan orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang mempunyai jabatan, bukan orang-orang yang terpandang. Tapi bagi Allah semuanya itu tidak mempunyai peran kecuali takwa pada Allah. Kaya yang diikuti takwa, berilmu yang dilandasi takwa, menjadi jabat yang dilandasi takwa, itulah yang menjadi ridho Allah. Sehingga kita akan menjadi manusia yang muttaqi. Jamaah Jumat rahimahullah, kita telah usai melaksanakan siam dan Idul Fitri. Pasca Ramadan, pasca Idul Fitri adalah kita untuk meningkatkan. Para ulama salaf sesudah Ramadan sampai 6 bulan berdoa, ya Allah, semoga puasa kami adalah diterima di sisi Allah. Karena ada beberapa puasa yang tidak diterima karena hanya dapat haus dan lapar, yaitu puasa orang yang tidak dilewati dengan iman dan ihsan. Sudah itu maka kita berkomitmen, atau kalau dalam bahasa disebut istiqomah, untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang kemarin dilaksanakan selama Ramadan. Maka topik khotib hari ini adalah 4 tanda orang yang istiqomah. Istiqomah dalam arti selalu menjalankan tiada hentinya yang diperintahkan oleh Allah. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan juga kita melaksanakan, bahkan mungkin bisa meningkat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya yang berfirman untuk bersikap istiqomah, yang hampir setiap hari kita baca 5 kali sehari kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa untuk istiqomah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, jadikanlah saya orang-orang yang istiqomah, yang tegak lurus menjalankan syariat-Mu ya Allah. Lalu ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalannya atau yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan kepada mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Ayat ini sudah kita baca setiap hari, tapi untuk melaksanakannya biasanya habis Ramadan semestinya meningkat, tetapi kita malah turun kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Maka melalui forum ini akan kami sampaikan beberapa tanda orang-orang yang istiqomah. Siapa yang mengikuti kebenaran berarti
berarti ia telah mengikuti Islam. Dan siapa yang mengikuti Islam berarti ia telah mengikuti Al-Quran kitab Allah. Itulah dari Allah yang pokok, dan itulah semua termasuk Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Paling tidak ada 4 tanda orang-orang yang istiqomah. Pertama, tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. Ketiga, tidak mengikuti komentar orang lain yang mengedepankan hawa nafsu sendiri. Dan keempat, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, yang pertama tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Sikap istiqomah itu ditanamkan dalam setiap umat Islam dalam kondisi apapun. Sesungguhnya hidup bahagia itu sederhana, yaitu ia bersabar dalam menghadapi cobaan atau istiqomah, kemudian bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan. Sabar dan syukur itu selalu hidup dalam persoalan kita untuk membuat diri kita bahagia. Dalam surat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian ayat ini diteruskan, inna ma'al usri yusra. Ini ayat yang mengingatkan kita kalau kita mendapat kesulitan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemuliaan. Lalu diteruskan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemuliaan. Allah mengulang 2 kali antara kesulitan dan mudah. Ini berarti bahwa Allah menjamin tidak ada manusia itu yang selalu diberi cobaan. Jadi tidak usah kalau dalam bahasa Jawa berantes. Berantes itu sangat serius memikir hal. Karena sebentar lagi ada kemudahan-kemudahan yang ada. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Ingatlah, di balik musibah itu sungguh-sungguh ada hal yang luar biasa. Musibah itu sebagai ujian. Ujian siapa yang mampu bersabar untuk membersihkan hati manusia dan supaya lepas dari sifat-sifat buruk. Karena ketika musibah datang, maka kesombongan, ujub, hasad berubah menjadi ketundukan kepada Allah. Berikutnya, iman seseorang mungkin menjadi kuat karena musibah itu. Berikutnya, musibah menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia. Berikutnya, dengan adanya musibah, kita menjadi semangat untuk berdoa dan ikhlas. Dengan musibah untuk membangunkan seseorang yang sedang lalai. Nikmat itu baru kita rasakan kalau mengetahui lawannya. Kita baru rasakan nikmat sehat ketika kita mendapatkan sakit. Tanda yang kedua adalah tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. Dunia itu sebagai mata ulur, kesenangan yang bersifat sementara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari di mana beliau bersabda, siapa yang menjaga sholat
maka akan mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan dari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay, dan Halaf. Siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan oleh para orang dari orang yang belajar, yaitu bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan sholat, maka akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang terlalu sibuk itu tidak dapat istiqomah. Tanda yang ketiga adalah tidak mengikuti komentar Quran yang menggambarkan bahwa dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho Allah, ridho manusia, barang siapa yang mencari ridho manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Jamaah yang berbahagia, tanda istiqomah yang tepat, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepada maka terimalah, dan apa yang menjadi larangannya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras akan imannya. Demikianlah tadi tanda-tanda orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, tidak meninggalkan perintah sholat karena sedang menjalankan musibah, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia, tidak mengikuti komentar orang lain, dan mengedepankan nafsu, dan terakhir beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau Allah beri Al-Quran Al-Azim pada ayat yang lima ayat dzikir hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud du'a ya waliyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi